Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatul Kitab li Tafsir Jalalain Imam Suyuti. Al-Alamatul Jalaluddin Muhammad Ahmad Al-Mukhi wa Syekhul Mutajil Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Suyuti nafallahu bi ulumihi aminin. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, hamdan wafiyan linimah mukaifan limazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Subhanallahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala fi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafal khaliqatu ajaban wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa sahbihi sadatin najaba wa ba'du faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil azim asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa qala ta'ala idzan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ladzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukurillah, subhal khair, subhan nur, subhan surur. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Segala puji milik Allah, bersyukur pada Allah yang maha ghafur. Insyaallah langkah kita, perbuatan kita yang kita lakukan ini Allah jadikan nilai pujian di hadapan Allah dan nilai syukur kita atas segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah tambahkan segala kenikmatan kepada kita, nikmat lahir batin, nikmat dalam iman Islam, terutama yang harapan kita menjadi orang yang ihsan. Salawat wa salam senantiasa kita bermohon pada Allah, tambah limpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah harapan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin ya mujibas sayyidin. Bapak-bapak, para sepuh, para bin sepuh, Bapak haji dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan surah An-Naji'at, yang kita lanjutkan ayat ke-7, 8 dan selanjutnya insyaallah. Kemarin ayat ke-6 sudah kita bahas bahwa Allah akan mengguncangkan bumi yauma tarjubur rajibah, pada suatu hari seluruh alam jagat raya ini akan berguncang. Dikaitkan dengan ayat yang lain, dengan surah yang lain, idza zulzilatil ardu ziljalaha, apabila bumi sudah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka segala apa yang ada dalam perut bumi semuanya akan keluar. Nah, kita lanjutkan ayat yang ketujuhnya, tatba'u harradifah, artinya langit, bumi turun semua hancur, dan benda-benda yang ada di ruang angkasa semuanya hancur lebur, jatuh ke bawah dan menjadi satu lembaran nanti bumi dengan langit ini, yang dikatakan dijadikan di akhirat nanti menurut satu riwayat yang namanya alam mahsyar. Saya dengar dari kecil gitu kan, kita semua dengar dari kecil langit itu ada lapisannya dalam 7. Tapi kita jarang memahami. Ternyata langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke-7 itu besarnya beda-beda. Langit ke-1 besarnya sekian, langit ke-2 tambah besar lagi, ke-3 besar lagi, besar. Pokoknya tambah paling tinggi sampai arasnya Allah, Allahumma Allah, itu tempat lebih besar daripada besarnya segala apa yang besar. Begitu juga bumi, lapisan paling atas, paling bawah, terus makin besar, makin besar, makin besar. Maka ketika gempa bumi itu dalam kedalaman sekian, karena di bawah paling besar, ke atasnya pengaruhnya lebih besar lagi, karena di atasnya paling kecil. Nah, ketika ini
terjadi nanti dan bakal terjadi ini. Apalagi sekarang kata Badan Meteorologi dan Geofisika ya, bahwa di Pulau Jawa akan terjadi gempa bumi dan berpotensi tsunami. Air laut akan naik dengan ketinggian 20 meter. La haula wala quwwata. Ini kan 20 meter begini udah hampir kiamat ini. Jangan sampai terjadi ini. Tapi bisa aja terjadi. Kenapa? Ketika manusia sudah jauh dari Allah dan Rasulnya, yang kita kaitkan dengan surah Al-A'raf, walau anna ahlar qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah sampaikan kepada kita, jika penduduk suatu negeri, suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sekarang kenyataannya, coba, udah ada yang tahu kemarin gara-gara demo itu berapa orang yang udah meninggal, anak mahasiswa. Tapi kenapa ya antara TNI dengan ABRI beda fungsi ya? Dulu kan bersatu ya ABRI sama TNI itu. Sejak zaman siapa itu berpisahnya itu? Jadi yang menjadi pengayom, pelayan masyarakat, sekarang berbeda mereka. Padahal kita hal mereka punya bagian itu. Jadi kalau saya jadi polisi itu bukan diarang begitu, ada yang maju seorang tuh yang dituain, duduk baik-baik ya, gua mau ngomong nih, mau pada ngapain kemarin, nah coba sampein, mau sampeinnya kemana, lu kabur duluan, ribet juga urusannya ya. Jadi karena kembalikan lagi kemarin sekarang Bapak jamaah yang dirahmati Allah, jangan salahkan bumi, jangan salahkan Allah, jangan salahkan alam ketika sekarang masih banyak berbicara kepada kita, gunung meletus, gempa bumi, apalagi banjir rob gitu ya. Pokoknya ini semua kenapa? Ulah manusia. Karena jaminan Allah tadi, ketika tambah beriman, tambah takwa, keberkahan yang Allah berikan. Tapi ketika semua itu terjadi kepada orang-orang yang dalam posisi keimanannya mantap, baik itu pribadi, keluarga, dan golongan serta lingkungan itu, berarti kejadian tersebut Allah meniatkan kepada mereka semua adalah untuk meningkatkan derajat keimanannya. Tambah datu allazi asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat terjadi gempa guncangan yang sangat dahsyat, ditiupkan juga diiringi dengan tiupan trompetnya malaikat, karena tiupan trompet malaikat yang pertama adalah mematikan seluruh makhluk yang bernyawa. Nanti bakal datang tiupan yang kedua adalah yaumadum asumam fil kubur, dibangkitkan manusia semua dari kubur dalam berbagai macam bentuk. Qulubu yauma idin wajibah. Saat itu manusia semuanya hatinya dalam penuh rasa takut dan ketakutan yang amat sangat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan seperti ini ya Rabb. Nah, kalimat yang tadi kita sambungkan dulu, tatba'u ar-radifah, ayat ke-7 ini Allah menjelaskan kepada kita tiupan pertama diiringi dengan tiupan yang kedua, seluruh angkasa ada yang makhluk di dalamnya semua akan menjadi rusak, hancur peluru berantakan. Untuk apa? Untuk menyatakan berakhirnya kehidupan dunia ini. Al-munakhibatu saniyatu wa bainahuma arba'una sanah. Ini kemarin sudah kita jelasin ini. Ketika bangkit tiupan yang pertama dan diiringi dengan tiupan yang kedua, dahsyatnya gempa ini, dahsyatnya kejadian ini, wa ma bainahuma arba'una sanah. Allah akan berikan waktu antara tiupan ke-1 dengan tiupan kedua adalah 40 tahun. 1 tahun akhirat kan 1000 tahun dunia. Kita dalam penantian itu. Nah, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-8 itu, wal jumlatu hala min ar-rajifati fal yamawasi'an lina fatakhitaini wa ghairuhuma fasaha tarifataihi lil ba'sa waqi'atu aqbul saniyah. Ya Allah, setelah 40 tahun terjadi
penantian dalam kehidupan manusia yang semuanya itu penuh dalam apa? Masuk ke ayat 8-nya qulubu yaumaidi wajibah, penuh dengan rasa takut. Ya kayak sekarang lah yang gampangan adanya makhluk Allah yang namanya corona, orang kan takutnya luar biasa. Dan kemarin ada yang nanya, saya juga baru lihat hadisnya itu beberapa waktu lalu. Saat sholat kan masih banyak yang pakai masker. Itu hadisnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saat sholat belok dulu dikit nih, dan boleh nggak pakai masker? Boleh, tapi jangan ditutupin mulutnya, karena itu menghalangi komunikasi kita langsung dengan Allah. Jadi sabda Rasulullah menjelaskan, silakan kalian tutup ketika nanti Allah akan tutupi mulutnya dengan neraka di akhirat kelak. Saat sholat jangan menutup mulut itu, walaupun itu mulut bukan anggota sujud. Ternyata hadisnya subhanallah di situ ya. Hati-hati, ini masih banyak banget yang pakai masker lagi sholat, janganlah. Kamu perjalanan naik mobil kendaraan motor terutama, ya boleh-boleh aja karena kebulan itu supaya tidak terhisap. Balik lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun dalam penantian, tumbuh manusia begitu bangun yaumanu masuk fil kubur, dibangkitkan dari kubur dengan penuh rasa takut. Saya ini masuk surga apa ke neraka? Saya ini jadi orang benar apa jadi orang salah? Saya ini tergolong orang baik apa tergolong orang yang jahat? Itu penantian ini masya Allah menghantui kita. Dan rasa takut di muka bumi ini gak ada apa-apanya dengan rasa takut di akhirat nanti menghadapi Allah, menghadapi nilai dengan kalimat yaumul mizan, yaumul hisab, timbangan, dan diperhitungkan nanti banyakkan amal yang mana ini kita banyakkan, yang soleh atau yang salah. Orang rasa takut sakit karena takut mati, belum seberapa. Orang takut kelaparan, takut dia kesusahan, takut dia miskin, sedih dia, belum seberapa itu. Dengan rasa takut ketika nanti dibangkitkan di alam mahsyar untuk menghadapi pertimbangan Allah, yaitu alam hisab dan alam mizan, maka kita di situ semua manusia tertunduk, tidak ada satu kata pun, sudah tidak ada gerak apapun. Maka saya teringat lagi nih bahasan yang beberapa waktu lalu kita diem aja, nggak ada yang dipikirin kecuali surga atau neraka, saya jadi orang yang benar atau orang yang salah, Allah mengampuni atau tidak. Aduh, berkecamuk hal, nggak ada ucapan di hati, terus rasa takutnya yang amat sangat, dan tidak alang kepalang di situ manusia yang tiba-tiba pingsan tapi bangun lagi. Tidak sedikit manusia tiba-tiba sudah tergenang mata air mata kakinya dengan air mata, macam-macam. Ada yang bahkan sudah kelelep saking memikirkan rasa takut dengan rasa penuh kesedihan. Nah, supaya kita nggak banyak sedih di akhirat nanti, banyak-banyaklah sedih di dunia. Sedih dalam arti apa? Tafakur, memikirkan dosa. Coba kita ingat dari belakang, dari masa remaja kita punya dosa kurang sholat, banyak melawan orang tua, kurang patuh sama guru, perilaku yang ngeselin orang tua, perbuatan pribadi kita sering bergaul dengan tidak ada aturannya. Kita pikir itu balik ke belakang, ingat kita tulis, ya Allah, antara perbuatan dosa maksiat saya dengan perbuatan baik saya, kira-kira mana yang banyak ini? Terus kita memperbaiki. Nah, orang yang meyakini akan datangnya hari kiamat dan datangnya nanti yaumul hisab serta yaumul mizan, maka setiap harinya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Datang pagi menghisabi Allah, tadi saya baca doa apa tidak diterima nggak doa saya sebelum saya tidur. Saya bersyukur kepada Engkau telah menghidupkan kembali daripada kematian saya, dan jadikan di pagi hari ini sampai petang hari Engkau pelihara dari segala perbuatan maksiat dan dosa diri saya, keluarga saya, saudara saya. Hadir tolong duduk sejenak tuh kita sebelum berangkat ke tempat wudu, doakan supaya bumi juga ketika kita pijak pertama kali ketika bangun tidur, walaupun di atasnya ada ubin, hakikatnya bumi yang kita pijak mereka ikut berdoa. Pelihara ini Allah orang, karena dia sudah memohon kepada Engkau, saya yang menjadi saksi pijakan dia pertama saat dia bangun hanya memohon perlindungan kepada Engkau. Tuh bakal ngomong tuh bumi,
Kan kembali lagi ke masuk kitab Tanbihul Ghafilin, kan 6 kalimatmu yang sering kita bahas. Ketika bangun di pertama kali itu si bumi berbicara, ya Allah, ini manusia nginjak-nginjak punggung saya, nginjak-nginjak kehidupan, tapi dia nggak pernah taat kepada Engkau, bahkan dia berbuat maksiat dan dosa murka kehidupan dalam segala kehidupannya, boro-boro menjamin silaturahim, hablum minan nas wa hablum minallah. Dia tidak pernah memikirkan hal demikian, yang dia pikirkan adalah tentang kehidupan pribadi dia, yang tentang kehidupan tersebut tidak lain melainkan mencintai kehidupan dunia. Sekarang dia menginjak-injak saya. Izinkan ya Allah, nanti ketika dia mati akan saya injak kembali. Banyak manusia gelak tertawa di muka bumi ini tanpa memikirkan keagungan dan keindahan Engkau ya Allah, tidak memikirkan lagi tentang ketaatan kepada Engkau ya Allah. Izinkan saya untuk di akhirat kelak nanti bisa menjadi orang yang senantiasa nangis dalam setiap keadaan. Lah, kita ini antara nangis dengan tawa, banyakan mana? Banyakan tawanya kita ini. Padahal Allah sampaikan falyadhakuna qalilan wa yabkuna katsiran. Sedikitlah kalian tertawa, banyak-banyaklah kalian menangis. Bagaimana jika orang yang pencahariannya menjadi seorang pelawak? Nah, pernah saya ditanya nih. Saya tanya juga, makanya Bang Akri berhenti sekarang. Jadi pelawak di samping panggungnya mungkin kurang begitu bagus. Terus sempat juga saya bincang-bincang juga masih Sinarji dulu belum baru-baru nongol tuh dulu, sekarang dia juga udah begitu. Saya waktu Bang sering ketemu di Majelis Ta'lim Bayang Agung, nanya Bang Akri kan dasar Qurannya, dasar kitabnya subhanallah, dia orang santrenan. Sebenarnya di situ tadi saya nggak mau jadi pelawak sih, cuma jalannya Allah aja ngasih kehidupan saya. Jadi sekarang kehidupan beliau yang hasil dari itu nggak ada. Sekarang ceramah-ceramah aja. Gitu. Bahkan mobil juga sempet nyewa, nggak punya sendiri, punya apa namanya, punya rental, dia punya mobil. Nah, sekarang alhamdulillah punya mobil lagi. Gitu. Saya klarifikasi juga karena abang iparnya sahabat saya, senior saya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini justru lebih tenang kehidupannya itu. Bagaimana ketika dia ngajak tertawa untuk memikirkan, membahagiakan diri tentang keindahan Allah, lalu tertawanya itu dibalikan, ya Allah, saya hari ini bisa tertawa, bisakah besok tertawa di akhirat dengan keridhaan-Mu? Atau sebaliknya, hari ini saya bisa tertawa atau di akhirat nanti menangis, naudzubillah. Maka kembali kepada diri kita, yang membuat kita tertawa atau menangis tergantung kepada kehidupan kita yang dikatakan amal. Maka dunia majratul akhirah, dunia ini sawah ladangnya, akhirat mau nanam apa kita sekarang ini? Doakan juga nih, saya izin juga nih, Masya Allah, teman saya udah banyak yang lebih duluan ini. Kemarin dapat kabar dari teman grup PGA saya, mana teman banget sahabat saya zaman PGA, ya Allah, udah meninggal duluan dia, dan nggak sakit dulu, habis sholat asar. Habis sholat asar dia balik, ya kayak kita orang lah, udah nongkrong di situ, udah ngobrol-ngobrol gitu, sudah sebelum pada pulang ke rumah, dia ngopi juga lagi nih masalahnya. Kita doyan kopi, ini habis ngopi makan singkong goreng, kata istrinya itu Nutrina di grup itu, singkong goreng puyeng, begitu puyeng nyender di bangku di sofa, dia langsung gubrak aja, Masya Allah. Jadi saya mau bukan kopi ini mah ya, tapi duduk di bangku aja biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doain biar dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anaknya nggak begitu banyak, anaknya cuma 3, dan insya Allah beliau lebih hebat ilmunya dan orang bermasyarakat juga. Dan kita juga doakan juga nih emak dari bahasa teman saya juga meninggal juga, sama itu, nggak ada sakit lagi. Seminggu yang lalu saya ketemu dengan mereka, waktu saya pergi ke Kuningan itu, saya beranjang sana kepada beliau, hari Jumat beranjang sana, seminggu kemudian innalillah. Padahal tuh saya salut lihat orang nenek-nenek, kehidupan nenek-nenek rumahnya bersih gitu, rapi, padahal seorang diri. Ada orang muda berantakan, Masya Allah. Seorang diri rumah segitu cukup besar lah itu, bersih. Karena apa? Kembali ke tadi itu, selama masih bisa berbuat
apapun yang kita kerjakan niat karena Allah pasti ringan. Saya selalu diomongkan, ya Allah, nenek ilmu saya mah nggak bisa, katanya jangan, saya mah nggak punya ilmu, tapi saya berusaha untuk mencontoh. Tapi anak-anaknya aneh, rumahnya udah gede-gede nggak keserapi neneknya, emaknya. Masya Allah, saya berpikir lagi, ya Allah, orang zaman dulu bapak-bapak ngalamin nggak yang namanya teras, kita nggak punya teras, bawahnya tanah pelicin itu. Paling di wilayah Banjarsari itu masih banyak Ustaz itu yang tempat-tempat pembuatan bata. Ubin itu ya udah nggak ada ubinnya, tanah hampir licin, enak banget tuh, bersih tuh. Rumahnya gubuk, artinya rumah panggung ya, tapi enak bersih. Sekarang kita dimudahkan oleh Allah, punya rumah lebih kuat, lebih kokoh. Bahkan zaman dulu mau pindah rumahnya digotong, dilepas-lepasin, di bagian kiri, bagian kanan digotong, sekampung tuh pindah. Siapa yang ngalamin kayak gitu? Masya Allah, berarti udah tua dah. Jamaah yang Allah SWT, balik lagi ke bahasan kita. Bagaimana rasa takut kita nih, ayat yang ke-8 ini, qulubu yaumaidi wajibah, rasa takut saat itu manusia tunduk semua. Khaibatun qallatquha, rasa yang menghantui. Tadi disampaikan di awalnya, rasa yang menghantui, hantui kehidupan, yang rasa takutnya tadi, takut mati nggak belum seberapa, takut sakit belum seberapa, takut susah belum seberapa, permasalahan hidup, intinya di sehidup apa dalam sesusah apapun dalam kehidupan kita, belum ada apa-apanya dia ketika nanti dibangkitkan oleh Allah, rasa takut yang amat sangat takut. Maka masuklah ke 9 ini supaya nyambung dulu, absaruha khasyah. Nah, tadi manusia hatinya penuh rasa takut. Semua manusia saat itu sudah tidak sempat lagi memandang sana sini, ditundukkan mukanya itu. Karena apa? Manusia saat itu uryanun, telanjang bulat, illa, kecuali manusia yang bertakwa, orang yang beriman, baru dia punya pakaian. Maka masuk ke al-imanu uryanun, libasut taqwa, wajanil haya, wa samratul ilmu. Iman itu hakikatnya adalah dalam telanjang. Apa pakaiannya tuh si iman? Takwa. Ketika ditanya lagi mahwal iman, mahwa taqwa, panjang lagi jawabannya. Apa perhiasannya si iman? Wajanil haya, perhiasannya si iman adalah malu. Nah, sekarang malu kita sejauh mana? Kita berpakaian manusia malu karena Allah. Ya Allah. Malu karena manusia, malu karena Allah. Apaan pada umumnya kita ya, kalau manusia bedanya dengan orang gila. Oh Bapak sekalian, di Ciputat kan masih ada kan yang orang gila sebagai kantong kresek. Saya belah lama nggak ketemu, pas lewat gang itu ya Allah, tapi asik banget ngerokok ngopi dia. So, berarti yang gila apanya itu? Itu katanya makan manusia itu sering-sering ada yang cerita itu hanya pura-pura gila itu. Bahkan ketika musim lebaran pulang kampung juga dia. Apa mungkin ajiannya kayak gitu kali ya? Jadi kekayaannya dengan pura-pura gila dia. Jadi datang hartanya seperti itu gitu. Jadi kesempatan ini juga kita diingatkan nih. Sudah tidak sempat lagi manusia memandang sana sini, melainkan nunduk. Tadi hati takut, sekarang muka tidak bisa lagi bergerak, dalam arti mata hanya melihat ke bawah. Karena apa? Ya tadi ada yang sudah sampai mata kaki air mata tergenang menggenangi badan, ada yang sudah sampai lutut, ada yang sepinggang, ada yang memang dia sudah sampai kelelep di air di keringatnya sendiri. Sementara keringatnya itu bukan keringat macam-macam, keringat di sini masih bisa dilap, keringat di sono. Keringat dari apa? Hembusan api neraka, matahari cuma setumbak di bawah, manusia berjalan di atas perak semua tanpa alas kaki. Nah sekarang jangankan jauh-jauh bapak-bapak pakai nyeker, berani nggak jalan ke jalan aspal, berani nggak ke jalan coran. Bapak ini dulu mah kuat, orang-orang coba ada orang tua dulu kakinya tebel karena jarang pakai sendal. Orang pakai sendal dikit aja coba kita lepas, makanya kita gampang penyakit karena jarang interaksi badan kita dengan bumi. Sendal patu mahal ratusan ribu diinjak, peci mah gocap 20.000,
Kan manusia menghadap Allah pakai peci, kata orang para ulama, hilang maruah, hilang keutamaan, hilang keberkahan bagi orang yang sholat gak pakai peci. Saya suka mikir juga kadang-kadang gitu Pak. Iya, peci, beli peci, sekalinya beli peci yang mahalan dikit kayak nyesel banget ya. Patu paling murah yang enakan dikit kan di atas 200-an ke atas. Patu ini, peci ini berapa perak, ceban paling ini mah. Harus boleh ngasih lagi saya mah, tinggal pakai doang. Ya Allah, Masya Allah. Beli peci sekali-sekali yang mahal, ada tuh BHS yang 350.000. Kalau paling yang murah sedang lah awing 150.000 tuh, pakai peci buat sholat. Ini beli peci yang 20.000, 53. Ya, ini kiraan sepatu, ini mau ngadep Allah, untuk menyempurnakan kesempurnaan kita dalam menghadap Allah pakai peci. Saya senang mas sebenarnya peci yang itu tuh, yang kaku itu kan, yang bukan beletak juga enak banget itu, tapi kotor, cepat kotor itu, nggak bisa lama-lama gitu. Di Bapak jamaah yang dirahmati Allah, murah lagi, meriah lagi tuh, supaya pandangan kita tidak tertunduk malu di akhirat kelak, bisa nengok sana sini dalam arti punya kesenangan yang luar biasa. Sekarang kita senanglah dalam kehidupan dan aturan Allah. Nah kayak sekarang ini kita kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selagi manusia berhukum bukan kepada hukum Allah, jangan harap ada ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Sekalipun dia tenang bahagia hanya sekilas, tapi ketika kebahagiaan yang asalnya sumbernya dari Allah dan Rasulnya, silakan dibuka nanti dalam surah Al-Maidah kan. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun humul zalimun humul fasiqun. Setiap manusia, setiap insan, setiap pribadi, setiap berkeluarga, setiap bertetangga, setiap berbangsa dan bernegara tidak menggunakan hukum Allah, tinggal tunggu dicap oleh Allah jadi orang kafir, orang zalim, atau orang fasik. Pada rusak sekarang. Ya contoh yang paling gampang aja, paling gampang. Hukum zakat di dalam Islam kan ada ketentuannya. Kalau pajak ketentuan siapa? Manusia. Masuk ke dalam bab buyu tentang jual beli, tentang ahli faraid, ilmu waris dan sebagainya, kita gabungkan hukum pajak itu haram dalam Islam. Kenapa haram? Karena penentuan sepihak, bukan penentuan dasar hukum Allah. Contoh yang paling gampang, saya dipotong pajak 15%. Islam berapa persen? 2,5%. Paling kalau pertanian yang kena irigasi 5%. Tapi pajak pemerintah dan ditentukan oleh manusia dengan dalih untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Maka yang bakal nyambung ke ayat berikutnya nanti insya Allah. Dan siapa yang memakan pajak? Nah sekarang Tangerang Selatan aja udah kelebekan. Karena apa? Dengan adanya kejadian seperti ini, makhluk Allah turun yang bernama corona, pendapatan pajak untuk wilayah Tangerang Selatan hampir 68% anjlok. Masyarakat pada nggak bayar pajak dan lain sebagainya. Lagi senang nggak pernah dikabar-kabarin. Lagi susah dari mana saya tahu, karena bos sudah nggak turun-turun. Ternyata bantuan operasional daerah untuk pendidikan nggak turun karena pengalihan dananya sudah tidak ada lagi dari pendapatan daerahnya itu. Tapi mereka senang-senang aja. Kenapa? Karena itu kemarin 15%. Nah, ketika hukum Allah sudah tidak diindahkan lagi, kehidupan hanya memikirkan intelektualitas sebagai manusia tanpa berdasar kepada Al-Quran dan hadis, jangan khawatir, tidak akan merugikan manusia. Jangankan orang muslim, apalagi salah kebaliknya, jangankan orang-orang kafir, orang-orang di luar agama kita, jangan khawatir, aturan Allah tidak akan membuat mudarat. Dan aturan ada aturannya antar sesama kita. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan secara muslim, dan ada persaudaraan secara berbangsa dan bernegara. Makanya ketika kita sekarang dengar lagi, saya ini benar-benar kembali bahasan yang kemarin, paling senang itu saya tuh Ibu Pertiwi syukur sama lagu kebangsaan. Paling senang dari kecil itu saya, lagu kebangsaan, syukur sama Ibu Pertiwi. Nah sekarang Ibu Pertiwi dari kecil saya udah nyanyi itu kita nih.
Sal Bakri udah nyanyi ya dari kecil. Kulihat ibu pertiwi. Tuh, Sal Bakri aja yang sepuan itu. Najisnya ya, udah tuaan itu udah nyanyi itu. Apalagi nanti dari zaman Rasulullah lahir ke muka bumi ini, zaman kita ini udah akhir, maka dikatakan Nabi akhirul zaman. Kok nggak sadar-sadar nih kita ini? Tinggal sisa umur dunia ini. Tapi yang menjalankan dunia ini manusia luar biasa, seolah-olah manusia itu tiada akan mati. Maka teringat lagi kalimat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Berbuatlah kalian di muka bumi ini seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya. Berbuatlah untuk kehidupan akhirat kalian seolah-olah akan mati esok. Maka yang kita pikirkan, ya Allah, jangan-jangan saya lagi begini mati. Jangan sampai, insya Allah aman hidup kita. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid. Gak ada yang kita ucapkan, gak ada yang kita pikirkan sering apa? Pinginnya wafatnya husnul khatimah. Maka sering kita bahas nih, kita bermohon kepada Allah dibelokkan pikiran kita, dalam arti dibelokkan untuk lebih menuju Allah dan Rasulnya. Berpikir hidup saya sering merasakan nikmat, sering merasakan kebahagiaan ya Allah, baik untuk pribadi, keluarga, bersaudara dan bertetangga. Bisakah saya merasakan kebahagiaan saat saya sakaratul maut, berpisah jiwa saya dengan ruh saya, berpisah raga saya dengan kehidupan dunia ini? Berikanlah kepada kami ya Allah ketika sakaratul maut betul-betul kalimat yang paling utama adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Panjatkan setiap saat sama Allah, nggak usah pakai mulut, pakai hati aja. Kenapa? Nah, kenapa? Ada juga hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, zikirlah kalian hatta yaqulal mazun, sehingga kalian dikatakan orang gila. Bapak-bapak lagi jalan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dikencengin. Kira-kira orang anggap gila nggak sama kita? Insya Allah enggak. Tapi ketika diomongin segala macam, tiba-tiba senyum sendiri, tahu-tahu tawa sendiri. Nah, itu yang repot. Tapi ketika kita subhanallah, alhamdulillah, maha suci Engkau ya Allah, kita tersenyum, segala puji hanya milik Engkau ya Allah, Allahu akbar, Allah Engkau yang maha besar, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kan tiada Tuhan melainkan Engkau, yaitu Engkau Allah yang maha besar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan saya tidak punya daya untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, wala quwwata, saya tidak punya kuatan untuk senantiasa tahan illa billah, melainkan pertolongan Engkau ya Allah, al-ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Insya Allah aman. Tinggal introspeksi sekarang nih kita nih. Bapak, maaf nih contoh yang paling gampang. Ketika kita buang angin, yang merah apa? Yang malu apa? Muka merah. Lain hal dengan kabayan, yang malunya udah hilang. Pas sengaja dia, begitu dia buang angin, kemana dia perginya? Cari. Padahal menutupin malu itu. Ada strateginya gitu. Nah, kita orang-orang yang memiliki akhlak, ketika perkumpulan seperti ini, duduk, ngobrol, bincang yang lain-lain, ataupun intinya lagi berkumpul dengan orang banyak, tiba-tiba angin terlepas dengan sendirinya, tanpa kita ketahui. Kira-kira, Masya Allah, muka merah, nunduk. Jangan kayak zaman di pondok, begitu ada yang buang angin, sangka-sangkaan. Begitu sangka-sangkaan, masa sih setan yang ngentut, katanya. Wah, pasti setan lah, gak ada yang ngaku mah, katanya. Ini kata takut dikatain setan, saya apa yang tutup itu ngaku juga tuh, kayak yang kemarin itu yang ikutin Nabi Isa. Nah, maka kesempatan ini saya teringat riwayat Nabi Sulaiman menjelang akhir nih bahasan kita nih. Nabi Sulaiman dan Jin Ibrit kan pendampingnya tuh. Jin Ibrit kan pendamping Nabi Sulaiman. Suatu saat beliau berjalan, begitu berjalan dengan kendaraannya rihun asifun, angin yang sangat kencang, datanglah waktu sholat. Karena zaman Nabi Sulaiman menurut satu riwayat sholatnya sholat asar, tapi waktunya sholatnya nggak kayak gitu, nggak ada gerakan ruku, tidak sujud, nggak ada, berdiri tapi lama. Menurut satu riwayat, wallahu a'lam. Dan satu-satu datanglah waktu asar. Begitu datang waktu asar, Nabi Allah segala aksesorisnya dilepas.
cincinnya dilepaskan, cincin Nabi Sulaiman karena lafaz Allah dan Sulaiman. Dilepas, simpan dipegang pengawalnya. Ifrit juga ikut tuh. Begitu jin ifrit masuk ke toilet, Nabi Sulaiman juga masuk ke toilet di lain tempat. Nah, kalau Nabi Sulaiman kan toharohnya lama, bersucinya lama. Singkat cerita, ini si ifrit menyerupai Nabi Sulaiman, keluar ngambil sama pengawalnya karena dia pengen sakti kayak Nabi Sulaiman si ifrit. Ternyata begitu diminta dikasih sama pengawal karena memang Nabi Sulaiman kelihatannya. Selesai berangkat, kita berangkat, niat sholat nggak jadi. Si pengawal aneh, ini kok tadi niat sholat jadi nggak jadi, berangkat aja. Begitu sebelum berangkat, Nabi Sulaiman yang asli keluar, minta cincin, minta perlengkapan beliau, asas beliau. Lah, nggak dipercaya Nabi Sulaiman, nggak dipercaya. Begitu sebelum masuk ke dipercaya, akhirnya berangkat. Intinya Nabi Sulaiman dicuekin. Begitu dicuekin, mereka habis pergi semua. Nabi Sulaiman tempat tinggal tersebut karena apa? Karena maaf kata dalam hati, simbol yang tadi cincin itu adalah karunia Allah yang menjadi pegangan untuk simbol Allah wa Sulaiman, Allah dan Nabi Sulaiman. Di situ dituliskan sebagai tanda Sulaiman harus selalu dekat kepada Allah. Itu bahasa kitanya. Karena tinggalin pengikutnya, pengawalnya semua. Akhirnya dia berjalan kaki. Begitu berjalan kaki sampailah ke tempat satu nelayan. Nggak diterima orang kampung, asing Sulaiman, Nabi Sulaiman saat itu. Begitu diasingkan, beliau tertidur. Tidurnya alasnya bukan karpet, bukan kasur, tapi ular-ular besar yang menjadi kasurnya itu. Dikipasin sama burung-burung. Karena burung-burung dan binatang mah tahu itu adalah benar-benar orang terhormat, orang mulia. Walaupun mereka mengasingkan, mereka tidak menganggap. Singkat waktu dan berjalannya cerita, begitu waktu sebelum Nabi Sulaiman masuk ke kamar mandi tadi bersama pengikut-pengikut yang lain, beliau melihat seorang perempuan hitam legem banget. Di hati beliau terdesit, siapa yang mau ngawinin orang kayak gitu kan ya. Nabi Sulaiman iseng juga tuh hatinya. Ternyata Nabi juga iseng juga, lagi macam kita ya. Singkat waktu jalan serta wudhu itu, ternyata itu peringatan dari Allah. Satu, peringatan yang pertama, ketika hati sudah mengerti langsung dihukum sama Allah. Kenapa? Orang suci, orang mulia diingatkan. Nah, beliau di situ orang belum begitu sadar kejadian seperti itu. Begitu nyampe ke tempat yang disampaikan tadi, perkampungan, ada ketemulah rumah seorang nelayan. Begitu orang nelayan itu dia berangkat pagi sampai pulang sore, dia tidak dapat melakukan hanya satu ekor ikan. Nabi Sulaiman meminta, buat saya aja ikannya, saya lapar dari kemarin belum makan. Kalau bahasa kitanya itu, kata si nelayan, jangan, ini anak saya banyak katanya. Kalau mau bareng-bareng aja makan di rumah saya. Nah, singkat waktu seperti itu berjalan. Nah, balik dulu ke si Ifrit itu tadi. Begitu si Ifrit menjalankan pemerintahan, tentang keberadaan pemerintahan tersebut, para pengawal dan para menteri-menteri janggal lah, ini kok begini Nabi kita nih, nggak kayak biasanya nih. Karena kejanggalan tersebut yang berontak menteri itu, para menteri, pembantu-pembantunya raja. Pembantu presiden apa? Menteri kan? Tapi menterinya sekarang dipilih presiden ya. Di kita begitu. Ini nggak beres nih. Mereka musyawarah. Ini bukan pemimpin kita nih. Pemerintah nggak kayak begini. Ada sesuatu nih. Ternyata itu si jin Ifrit dengar bisik-bisikan gitu, udah makin tahu, makin hidupnya tidak nyaman. Akhirnya dia kabur. Begitu kabur, dia lari, cincin yang dia pakai dilemparin ke lautan, dan di lautan itu disantap oleh ikan. Ternyata ikan yang tadi begitu dibelek sama si nelayan tadi, di dalamnya ada cincin. Siapa? Allah dan Sulaiman. Itu. Dan di dalam perut ikan tersebut adalah, dilihat, ada bacaan ini, ternyata yang membelek, yang membelah ikan itu anak perempuan yang hitam tadi. Kesini cincin, itu punya saya, kata Nabi Sulaiman. Kata si perempuan itu, gak bisa, itu milik saya, ini cincin cakep. Akhirnya si bapaknya nelayan tadi, supaya damai, supaya tentram dan lain sebagainya, engkau bisa kembali kepada yang kau inginkan, nikahi anak saya.
Coba itu tadi yang tadi berdesit di hatinya udah hitam legem jelek lagi. Ya Allah, Nabi Sulaiman itu benar-benar kerjaan si jin ibrit itu. Makanya jangan salah ketika kita punya teman dekat ngerjain juga. Emang Rasulullah begitu. Itu pendamping itu jin ibrit itu. Makhluk yang paling setia kepada Nabi Sulaiman itu. Begitu dijanji akhir dinikahin. Nabi Sulaiman mohon pada Allah, saya harus balik ke istana lagi ya Allah. Bangsa dan negara sudah nggak beres lagi ini. Tapi istri saya kayak begini ya Allah, hitam legem kan, saya gengsi juga. Jadi jangan heran kalau ada bapak-bapak gengsi bahwa istri kurang cakep. Dulu udah ada, dulu begitu udah ada gitu. Begitu Nabi Sulaiman mohon pada Allah, ya Allah berikan yang terbaik untuk saya, untuk istri saya ini, karena saya balik ke istana. Jangan sampai jadi fitnah, jadi ocehan. Jika saya ini dan berikan menerima semua ini, insya Allah saya terima. Tapi ketika menjadi ocehan seorang raja, apalagi saya nabi, punya istrinya hitam legem jelek lagi, saya mohon kepada Engkau ya Allah, rubahlah istri saya. Dirubah oleh Allah, cantik, jelita, bersih, rapi, akhirnya pergi ke istana. Apa yang terjadi setelah itu insya Allah bersambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi balik dulu ke sini dulu nih, supaya mata kita nanti tidak tertunduk malu, hati kita tidak penuh dengan rasa ketakutan, dan kita tidak akan merasakan dahsyatnya goncangan bumi ini. Bagaimana caranya? Kan yang merasakan itu makhluk yang jauh dari Allah. Merasakan, dia merasakan tapi nggak ada rasa takut, asik aja. Karena bumi itu semuanya kan taat kepada Allah, makhluk semuanya taat kepada Allah, kecuali siapa? Bangsa jin dan manusia. Manusia dan jin ini banyakkan alasan kenapa nggak datang sono, aduh lagi kurang enak badan, pulang malam kita kemarin, jadi nggak sempet talim, nggak sempet sholat berjamaah. Alasan gitu mah banyak banget. Kenapa nggak datang? Urusan lagi banyak. Woi, gitu lah makanya. Seolah-olah urusan itu punya kita, seolah urusan itu kita yang menyelesaikan. Padahal kan urusan yang menyelesaikan Allah. Semakin bertumbuh permasalahan hidup, semakin tumbuh, makin Allah tambahkan. Makin jauh dari Allah, makin susah juga kehidupan kita untuk dekat kepada Allah. Ya contoh Qarun lah yang paling gampang. Lagi susah, Sa'labah lagi susah, dekat tuh sama Allah. Qarun dekat sama Nabi Musa, begitu hartanya banyak, lupa sama Allah, lupa sama zakat, lupa sama kewajiban. Nah, orang yang merasakan kehidupan dunia, akhirat nanti penuh dengan kegoncangan. Sekarang aja ketika kita jauh dari Allah, hati kita goncang, pikiran kita bimbang, ketentuan hidup tidak nyaman. Yang ada apa? Bengong aja mikir, tahu-tahu jadi orang PA, tahu-tahu jadi stres itu. Tapi jika kita berusaha dekat kepada Allah, ketika mendapatkan kita senang, alhamdulillah penuh dengan syukur. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak tenang dan tidak nyaman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh kita belajar gitu, maka akan merasakan ketenangan, ketenteraman hati. Jaminan Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, Allah berikan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan hidup setiap insan adalah orang yang senang banyak zikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berbaring, ingat kepada Allah. Nah, kemarin saya ada yang aneh buat saya. Sebelah saya ini orang sholat campur aduk gerakannya. Saat berdiri ya berdiri, saat ruku sujud dia duduk. Saya mau ngomong gimana, nggak saya omongin, kesel. Teringat juga dulu saya sedeli itu ngomong, ya Allah, kenapa nggak mau mas duduk salat bareng-bareng ke Masjidil Haram? Karena saya khawatir banyak dosa. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena banyak orang yang sholatnya masih belum paham ilmunya. Enggak saya benerin, saya yang salah. Ketika saya benerin, mereka belum tentu nerima karena mereka belum kenal saya. Makanya saya lebih baik sholat di rumah aja. Dan kalau ilmu kita udah cukup, nggak jadi masalah kayak gitu. Nah kalau kita makan belum kemana-mana ilmunya, maka kadang ada ketergantungan dengan nilai berjamaah. Sabda Rasulullah menjamin pahalanya 27 derajat. Maka dengan kalau orang-orang yang udah alim, para waliullah mah bisa aja kayak begitu. Dan kalau kita alasannya kayak gitu, rukun sholat belum paham, syarat sholat belum ngerti, tabdil sholat nggak tahu, mau gayanya kayak begitu, di sana nggak cocok, sholat kita nggak benar gitu, lagunya sebakul gitu. Nah, kemarin saya bilang ngomong ini, kalau duduklah sholat, jangan nyampur aduk. Kalau berdiri berdirilah, walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain berdiri, tapi kita isyarat saat ruku, saat sujud, kita ada isyaratnya.
Jadi jangan saat sebagian berdiri, sebagian duduk, sebagian ngelonjor lah. Ini emang gado-gado emang. Ini kan nah, itulah kaitan sholat masolat, tapi nggak dibarengi dengan ilmunya, repot juga. Maka saya yakin bapak-bapak juga ketika kita memahami sesuatu yang memang sudah kita pahami, terus kita lihat yang kurang paham, kita gregetan itu, diingetin, khawatir dia galakan dia, nggak diingetin, kita keselnya. Maka di situ tanamkan hati kita, doakan tuh dia punya kesadaran, kesabaran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya nanti tidak rasa takut kita tidak muncul di akhirat, rasa ketakutan kita tidak muncul di akhirat, penuhan pandang kita tidak tertunduk di akhirat. Ayo sekarang kita belajar berusaha melek gitu mata kita, pandang keagungan Allah, yakinkan hati kita, dan selalu tertanam minallah fillah lillah ilallah. Kita berasal dari Allah, berbuat berjalan di jalan Allah, berbuatlah karena Allah, karena akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, berbuatlah karena Allah. Sekali lagi, jangan pernah kita belajar berpikir ini kerjaan saya, jangan. Jadikan kerjaan saya ini ya Allah untuk ibadah. Ketika saya salah dalam bekerja, maafkanlah dan ampunkanlah. Tunjukkan supaya saya bisa mengerjakan kerjaan yang lebih baik, melaksanakan apa yang kau ajarkan kepada Rasulullah yang sudah menjadi contoh buat kami. Apapun kerjaan kita, karena kita hidup bisa saling menopang. Yang sering kita bahas, ketika semua orang di dunia ini tukang gado-gado, siapa yang beli? Maka manusia diberikan oleh Allah akal pikirannya berbeda-beda. Ada pegawai, ada pedagang, ada buruh, ada segala macam kehidupan ada. Kenapa? Untuk saling membutuhkan. Kan jumlah di negara ini uang yang beredar misalnya sekian triliun, ketika lebih kan ketahuan. Artinya apa? Itu uang itu juga berputar ke sana kemari. Kadang lagi nemploknya di sini, kadang nemploknya di mari, kadang siono nggak punya apa-apa, di sana bertumpuk. Kenapa itu? Karena aku uji tadi, Allah berikan kepada kita ketika banyak manusia ini bersyukur apa tidak? Ketika dia kurang bersabar atau tidak? Maka semua itu ujian. Susah senang adalah ujian. Maka sakit ujian, sehat ujian. Tapi kita sering merasa diuji karena sakit. Nah, kesimpulan pada ayat 7 dan 8 9 ini, kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita merasakan keguncangan kedahsyatan bumi ini. Karena guncangnya dasar bumi, sehebat apapun guncangannya, akan lebih dahsyat guncangan kehidupan manusia ketika dia jauh dari Allah dan Rasulnya. Sehebat apapun kedahsyatan bumi, hancur lebur muka bumi ini, tapi orang yang beriman insya Allah tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gelisah, tidak akan melepas pandangannya selama kehidupannya menuju Allah dan Rasulnya. Pasti kehidupan setiap insan diberikan ketenangan, pandangan mata dan hatinya selalu lurus dan tidak pernah ada kegelisahan. Jika kita masih banyak gelisah dalam hidup kita, tinggal banyak-banyak sama-sama al-fakir dia introspeksi. Jangan-jangan sholat saya kurang benar, sedekah saya kurang ikhlas, mengamalkan yang kita amalkan belum penuh dengan karena Allah dan Rasulnya. Kadang masih senang atau bangga dipuji dengan kehidupan orang yang memuji kepada kita. Mari sama-sama kita berusaha untuk menghindarkan hal yang demikian. Maka kita di pagi hari ini bermohon kepada Allah, jangan sampai diri kita, keluarga kita, saudara kita, haditolan karib kerabat kita, khususnya umumnya muslimin muslimat minal masyriq ilal maghrib. Dan di pagi hari ini kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita ini, biar mereka yang pada memimpin sadar sebagai seorang pemimpin, sabar menjadi seorang pemimpin. Karena sekarang ini kita lihat yang amat sangat nyata. Saya sampaikan tadi di awal, ketika lihat ini mungkin Pak di media sosial sekarang, semalam saya sampai ngoceh mulu tuh, lihat film-film begitu dikirimin teman-teman di grup, berapa film itu kan di wilayah-wilayah kejadian-kejadian itu. Ada juga tuh di mana tuh di wilayah Jawa, ada polisi yang luar biasa. Saya juga rakyat seperti kalian, saya juga rakyat seperti Anda semua. Buka baju dia, saya nggak mau dibenturkan dengan warga dan bangsa yang sama. Ternyata ada yang sadar juga tuh polisi. Jadi pasukannya juga, komandannya buka baju semua, seragamnya dibuka, menyatu dengan warga. Ayo kita cari solusi bersama, kan enak. Di kita dipentungin, agak beres banget itu. Masalah di Jakarta itu kan gitu kan. Anak mahasiswa emang masih emosinya masih tinggi, anak muda namanya juga darah muda, ditimpalin dia pakai pentungan kan pada PA itu. Ya kalau lah kata, terus
sarana di Jakarta banyak yang rusak, tapi anehnya yang dirusak sebagian besar karyanya Bang Anies. Kan lucu. Ada apa di balik semua itu? Dan sudah banyak video sekarang terekam di CCTV bahwa banyak susupan-susupan. Kayak apa tuh profesor yang sekarang berkokok nih. Dulu mah pokoknya ketika sudah tidak disenangi oleh masyarakat dan warganya mundur. Sekarang kita akan melihat siapa yang menunggangi di belakang semua ini. Astagfirullahaladzim. Susah ya kalau dari Solino gitu, mau apa juga dibeda-bedain. Makanya nanti kita akan lihat kehidupan zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Insya Allah ayat berikutnya bakal ketemu bagaimana cocok dengan bangsa kita sekarang. Insya Allah amat sangat cocok dalam kehidupannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah, kita kurang sabar, kurang ikhlas, kurang syukur, kurang taat dalam beribadah, kurang berakhlak mulia, kurang tawakal dalam menghadapi segala ujian, dan kita kurang khusyuk dalam beribadah. Kita memohon kepada Allah, dan jangan sampai engkau ya Allah jadikan kami semua tumbuhkan rasa takut yang berlebihan baik di dunia ataupun di akhirat kelak, selain daripada takut tidak diterimanya amal ibadah, dan berikan kesempatan kepada kami untuk selalu meningkatkan nilai-nilai ibadah kami. Hablum minallah wa hablum minan nas, dengan harapan umur yang tersisa sehat, afiah, kokoh, kuat dalam akidah, taat dalam beribadah, keturunan yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang berlimpah ruah untuk ibadah dan dakwah, senantiasa harapan yang paling utama ketika wafat kita semua husnul khatimah. Amin ya mujibas sayyidin wallahu a'lam bis-shawab. Kullu jami'an astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kifaratul penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jaman hadza jaman marhuma wa tafarraqu ma'suma. Allahumma akrimna bi ta'atika wa la tuhibna bi ma'siyatika. Allahumma jinna laka khushu'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مجيب السائلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya mujibas sailin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Maaf segala kekurangan al-fakir. Ilaliku insyaallah kebersamaan kita Allah catat tambah amal soleh buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah
هو الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين كي لا إله إلا الله هو الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله إلهي لا أستريل برضاس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم ذنوبي مثل عدن رمادي فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن نرجو سواك نسألك الخير. Alhamdulillah, terima kasih senantiasa setia mendampingi saya dan sama-sama kita untuk belajar. InsyaAllah bagi yang masih kegiatan di rumah hari ini masih ada, Allah tambahkan keberkahan, kemudahan menjadi beribadah. Begitupun yang di rumah, kita semua jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.